Blibli sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa awwalun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsihi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah pengajian malam Selasa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya Ananto Isworo hadir bersama dalam pengajian malam Selasa yang rutin dilaksanakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disiarkan secara langsung dari studio Tabligh Digital Gedung Pusdiklat Tabligh Institut Muhammadiyah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Dan alhamdulillah bersama kami pada kesempatan malam hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Asep Solahuddin SAG MPD, dan insya Allah nanti akan membersamai kita kurang lebih 1 jam ke depan dalam membahas tentang putusan dan fatwa Majelis Tarjih terkait dengan sholat-sholat tatawwu. Dan jamaah semuanya yang dirahmati Allah, sebelum kita awali pengajian kita pada malam hari ini, mari kita buka bersama dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu jamaah yang berada di rumah ya, ataupun yang mengikuti melalui Zoom ataupun channel YouTube dan juga Facebook kami di Majelis Tabligh Muhammadiyah bisa menyimak dan juga bisa menyampaikan pertanyaan nanti melalui chat di sana, dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Asep Solahuddin. Dan sebelum kita awali, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Asep Solahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya, dan beliau selalu aktif ya menemani kita di pengajian malam Selasa sejak dulu kala Ustadz ya. Sudah sekian lama. Dari mulai di TK Aba Kauman sampai di Mu'alimin dan sekarang di studio Tabligh Digital. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dimanapun berada, baik yang ikut melalui Zoom, YouTube, Facebook dan juga yang lain sebagainya, mari kita simak dan kita dengarkan dengan baik-baik penuturan dan penjelasan dari Ustadz Asep Solahuddin tentang putusan dan fatwa terkait dengan sholat tatawwu. Waktu kami persilahkan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pada malam Selasa ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan kegiatan kita, yaitu pengajian yang sudah lama ya, menjadi agenda dan program, bahkan mungkin ini adalah salah satu kegiatan yang cukup berumur ya. Sejak di TK Aba Kauman sampai kalau dihitung mungkin peserta dulu ya, sebelum online ini sudah banyak sekali. Tambah sekarang dengan online ini kan semakin banyak karena jangkauannya semakin luas. Bahkan bisa dari luar negeri juga bisa ikut. Pada kesempatan malam hari ini saya menyampaikan atau mengungkap kembali tentang putusan dan fatwa puasa-puasa tatawwu. Kebetulan pada kesempatan ini saya lihat karena waktu yang sangat terbatas Mas Ananto, kita bagi dua ya. Yang bagian pertama ini kita coba
pahami kembali tentang putusan-putusan puasa tatawwu. Puasa, ya, puasa. Kenapa ini perlu kita paham kembali? Ya. Kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita mengetahui bahwa puasa di bulan Ramadan banyak nilai yang bisa kita ambil. Yang salah satu mungkin yang perlu kita lestarikan adalah bagaimana nilai-nilai puasa di bulan Ramadan itu kita lestarikan 11 bulan kemudian. Sampai nanti ketemu di bulan Ramadan akan datang. Saya lihat di situ nanti kaitannya antara surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Di akhir ayat itu tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Agar orang yang beriman dengan berpuasa itu dijadikan oleh Allah membentuk pribadi yang muttaqin atau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membentuk menjadi orang yang bertakwa? Sarana untuk menjadi orang yang bertakwa diantaranya adalah berpuasa. Di samping berpuasa yang diwajibkan pada bulan Ramadan, ada amalan-amalan lain yang bisa menunjang untuk terbentuknya seorang menjadi orang yang bertakwa. Ada sholat, ada zakat, infak, dan sebagainya. Nah, di sini kita harus pahami bahwa di dalam ayat itu menggunakan kata la'allakum tattaqun dalam bentuk continue. Continue artinya continue terus menerus ya. Tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, bulan Syawal menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini kita coba berkaitan dengan puasa ini, apa yang harus kita pertahankan dari puasa ini supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, sebelum itu kita coba lihat putusan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah melalui Muktamar Tarjih ke-21 di Klaten tahun 1980. Berarti ini cukup lama ya. Nah, Muhammadiyah dalam Muktamar Tarjih ke-21 di Klaten itu telah memutuskan dua macam puasa sunnah atau tatawwu. Satu yang dimasyruhkan, disyariatkan, yang kedua yang ghair masyruh yang tidak disyariatkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas bagian pertama yang 7 puasa tatawwu yang disyariatkan itu mungkin kita 5 karena waktunya sangat terbatas. Yang 2 nanti di bulan depan kaitannya dengan puasa Arafah. Ini sangat penting karena ada pertanyaan, apakah puasa Arafah itu harus mengikuti Saudi Arabia kan? Ini pembahasannya khusus ya. Setiap tahun mesti ada pertanyaan. Iya, betul, ya. Kemudian juga ada puasa hari putih dan 3 hari setiap bulan. Karena ini sudah dibahas dalam Munas kemarin, ini perlu kami sampaikan pada para pemirsa warga Muhammadiyah. Dari putusan yang telah disampaikan di dalam Muktamar Tarjih ke-21 di Klaten tahun 80 itu, ada 7 macam puasa yang disyariatkan. Yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Yang kedua, puasa Daud. Yang ketiga, puasa Tasu'a dan Asyura. Yang kelima, puasa bulan Sya'ban. Yang keempat, yang kelima, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang keenam, puasa Arafah. Dan yang ketujuh adalah puasa hari putih atau ayyamul bid dan 3 hari setiap bulan. Nah, dari 7 puasa yang disyariatkan itu disandingkan dengan puasa tatawwu yang tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan ada 7, tapi ini nanti kita bahas di pertemuan akan datang. Maksudnya dengan memahami putusan ini kita harapkan bagi warga Muhammadiyah yang ingin tetap melestarikan amalan puasa dalam rangka membentuk orang yang bertakwa itu, yang wajib sudah selesai. Dan itu ada di bulan Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya puasa itu tetap kita lakukan? Maka ada amalan-amalan puasa tatawwu menurut Muhammadiyah ada 7. Nah, maka di luar bulan Ramadan kita bisa melakukannya dengan bermacam-macam puasa itu. Oke, yang pertama yang pertama ini kita masukkan tentang hasil putusannya.
Yang kedua, dalam slide berikutnya itu disebutkan tentang dasar hukum puasa tatawu. Dasar hukum puasa tatawu ini bersamaan dengan dasar hukum sholat tatawu. Nah, ketika malaikat bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, Rasulullah ditanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu adalah khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam itu adalah satu, melakukan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, malaikat masih bertanya, hal alayya ghairuha, apakah masih ada yang lain? Rasulullah menjelaskan, la illa anta tawa'a, kecuali salat tatawu. Ya, salat yang wajib ada 5. Untuk melakukan ibadah salat di samping 5 ada salat tatawu. Dulu pernah saya sampaikan tentang salat tatawu ini, tentang salat tambahan. Tambahan dari salat yang wajib, atau juga sebagai salat-salat yang bisa menggenapi kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Kemudian Rasulullah juga ditanya lagi tentang yang lain. Tentang Islam ini Rasulullah menjelaskan tentang puasa. Islam itu adalah siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang Islam itu diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan, masih bertanya lagi, hal alayya ghairuhu, apakah masih ada yang lain selain puasa di bulan Ramadan? Rasulullah menjelaskan tidak ada kecuali antatawwa'a, kecuali melakukan salat-salat tatawu. Nah, yang menarik Mas Ananto, istilah tatawu ini digunakan oleh Muhammadiyah. Iya. Jadi Muhammadiyah tidak menggunakan istilah sunnah. Tapi tatawu. Kita lihat, cek di dalam masalah salat tatawu juga salat tatawu. Puasa tatawu. Apa atau kenapa Muhammadiyah menggunakan tatawu? Pertama, tatawu itu berasal dari ta'a ya ta'u. Artinya taat. Mengikuti bentuk kalimat tafa'ala ya tafa'alu. Tatawwa'a ya tatawwa'u. Ini menurut satu pengertian, bentuk ini menunjukkan kepada kesungguh-sungguhan untuk melakukan secara optimal. Jadi meskipun ini puasa sunnah, bagaimana kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan ada upaya. Ya, kita lihat nanti di dalam beberapa hadis itu ada yataharra. Rasulullah selalu melakukan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 amalan, diantaranya adalah puasa. Berarti kan itu tidak hanya sekedar melakukan saja, tapi ada upaya. Ada upaya bagaimana untuk melakukan yang tatawu ini. Jadi tatawu ini tidak dipahami sekedar sunnah, kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan nggak apa-apa. Nah, ini harus kita pahami seperti itu. Kalau kita memahami bahwa puasa itu bisa menjadikan orang bertakwa, puasa Ramadan sudah selesai. Nah sekarang bagaimana 11 bulan kemudian? Maka diisi dengan puasa-puasa tatawu yang lain. Nah kita upayakan, tinggal memilih apakah mau puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari setiap bulan. Nah ini kita pahami keseluruhan supaya nanti warga Muhammadiyah juga memahami bagaimana cara mengisi tentang puasa tatawu. Mereka menjaga ketakwaan tadi. Betul, itu. Mempertahankan amalan-amalan ketakwaan itu. Nah, yang kedua yang perlu disampaikan tentang keutamaan puasa tatawu. Di dalam putusan di Kelaten itu dijelaskan beberapa poin. Pertama, puasa tatawu bisa menjadi sebagai perisai dari api neraka. Di dalam hadis disebutkan, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang melakukan puasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nar. Allah akan menjauhkan orang tersebut dari siksa api neraka. Ini salah satu keutamaan
kalau kita biasa melakukan puasa tatawu. Tatawu. Itu 1 hari. Apalagi kalau berhari-hari kan Ya. itu. Yang kedua, puasa tatawu dapat menghapus dosa. Kita bisa lihat nanti di dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan puasa tatawu ada hikmah. Di antaranya yukafirus sanatal madiyah. Puasa tatawu itu dapat menghapus kesalahan dosa 1 tahun yang telah lalu. Ya. Bahkan 1 tahun yang lalu dan akan Yang datang. datang. Itu berarti hikmah yang kedua. Ya. Yang ketiga ini sangat menarik. Di dalam hadis disebutkan bahwa malaikat akan selalu bersolawat kepada orang yang berpuasa. Bersolawat di sini selalu mendoakan. Ya. Memang ada beberapa hadis yang menjelaskan tidak hanya puasa. Orang yang akan diberi solawat oleh Nabi, orang yang sholat di depan, sebelah kanan, di belakang imam, itu akan diberi solawat. Ya. Jadi ada amalan-amalan lain yang menjadikan malaikat itu bersolawat kepada orang tersebut. Di antaranya adalah orang yang selalu melakukan Puasa. ibadah puasa. Nah, pertanyaannya kan gini, apakah kita tidak mau selalu didoakan oleh para malaikat gitu. Kalau kita ingin selalu didoakan oleh malaikat, ya kita harus rajin melakukan ibadah puasa. Nah, saya sering memahami tatawu sunnah itu kembali kepada pemahaman bahwa sunnah sering diartikan kebalikan dari wajib ya. Ya. Nah, sunnah dan wajib itu sebenarnya hakikatnya sama. Tuntutan untuk dilakukan. Ya. Nah, tuntutan untuk dilakukan. Kalau wajib tuntutan untuk dilakukan ada konsekuensi. Sunnah pun ada. Ada. Nah, sering dipahaminya seperti itu. Nah, di masyarakat yang sering dipahami itu bukan satu tuntutan yang harus dilakukan, tapi kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan nggak apa-apa. Sehingga bahasanya cuma sunnah. Iya, itu bahasanya kan sunnah. Padahal ada keutamaan yang Betul. luar biasa. Maka kalau kita memahami tentang sunnah itu sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Maka ketika ada puasa tatawu, kita segera meraih bagaimana bisa melakukan puasa-puasa sunnah itu. Sama dengan sholat sunat kan. Ya. Kalau kita tahu tentang keutamaan sholat sunat, pasti akan mengejar. Belajar. Nah, yang kita inginkan di sini, kenapa kita ungkap kembali, walaupun putusan ini kan tahun 80, Iya, iya. sudah lama kalau Iya. kita lihat. Nah, ini mungkin di antara para pemirsa, warga Muhammadiyah mungkin belum mendapatkan putusan ini. Kita ungkap kembali tentang puasa-puasa tatawu. Oke, yang ketiga, ini dalam slide berikutnya baru kita masuk kepada bagaimana sebenarnya tata cara puasa tatawu. Nah, puasa tatawu berbeda dengan cara melakukan puasa wajib. Nah, ada perbedaan, ada persamaan kalau saya lihat ya. Persamaannya niat ikhlas karena Allah. Ya. Itu sama. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau nah ini Ya. perbedaannya. Sesudah fajar meskipun sudah tengah hari. Ya. Pada prinsipnya kalau saya, Mas Ananto atau siapapun ketika akan melakukan puasa Syawal, pasti diawali dengan sahur. Ya. Sahur dulu, mulainya kapan puasa? Mulai terbit fajar Ya, sampai terbenam matahari. Nah, sekarang mungkin Mas Ananto suatu saat ketika di rumah ini mungkin suatu saat pernah mengalami gini. Ketika mau berangkat kerja, tanya pada istri, Ya. Bu, ini gimana sarapannya? Oh, belum masak. Belum ada, ini gimana Pak? Apa Mas Ananto akan marah? Kalau kita lihat hadis Nabi menarik. Ya. Ketika Nabi itu bertanya kepada salah satu istri Rasulullah, hal indakum sayun? Fakulna la. Wahai Rasulullah, tidak ada makanan pada malam hari ini. Ya. Apa yang harus kita ambil? Ketika Rasulullah mendengarkan seperti itu, fa inni idan shaim. Kalau demikian saya akan berpuasa. Puasa. Dan itu menanyakan kan bukan pada sebelum subuh. Ya. Mungkin udah tengah hari Setelah ya. setengah hari. Atau kalau kita mungkin kebiasaan 6:30 lah Iya, katakanlah. 6:30. Kita sarapan 6:30, kok 6:30 nggak ada Makanan. isyarat-isyarat makanan gitu. Nah, kita perlu bertanya pada istri ketika tidak ada makanan, dikendalikanlah emosi itu. Ya. Jangan sampai tidak ada makanan, kemudian emosi, marah. Bagaimana Rasulullah ketika istri tidak menyediakan makanan? Ya.
Maka yang dilakukan oleh Rasulullah, fa inni idan shaim. Kalau demikian saya akan berpuasa. Berarti puasa sunnah itu bisa dilakukan meskipun ya, Sudah fajar. sudah Setelah masuk fajar. pada subuh kan itu. Udahlah, kita puasa aja nanti sampai siang, sampai sore, sampai malam. Ini perbedaannya, berbeda dengan puasa wajib. Ya. Ya, puasa wajib. Kalau puasa wajib kan satu yang harus ada ketentuan pasti ya. Ya. Dan itu tidak bisa puasa wajib di tengah perjalanan itu. Tapi kalau puasa sunnah ini bisa dilakukan meskipun sudah tengah hari. Tengah hari. Ini diambil dari hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian yang ketiga, tata cara puasa ini di slide berikutnya adalah bahwa dalam pelaksanaan puasa tatawu boleh dibatalkan suatu waktu. Baik ada uzur maupun tidak ada uzur. Ya. Kita sering mendengar cerita para sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Ya. Ketika Rasulullah berkunjung pada para sahabat, kenapa puasa? Ya. Saya nggak puasa kan itu. Terbaliknya. Nah, kita ketika ada tamu, mungkin saudara kita jauh-jauh. Ya. Ketika kita sedang berpuasa, maka menemani tamu untuk untuk makan boleh Lebih diutamakan juga. diutamakan. Ikramud dhaifnya. Karena ini puasa tatawu. Ya, ya. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Jangan. Tidak boleh, tidak boleh. Ini perbedaannya di Ya, sini. ya. Maka di dalam hadis itu disebutkan innama masalu shaumil mutawwi masalu rajuli yukhriju min malihi as-shadaqah. Perumpamaan puasa orang yang melakukan puasa tatawu itu ibarat orang mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Ketika mengeluarkan untuk sedekah ini insa'a amdoha wa insa'a habasaha. Sudah mengeluarkan, mau jadi sedekah atau tidak kan? ini ungkapan atau permisalan ketika melakukan sedekah. Sedekah itu bukan zakat yang wajib. Ketika mau sedekah kadang-kadang kan setengah hati ya. Jadi sedekah atau tidak. Jadi. Ini tata cara dalam pelaksanaan puasa tatawu berbeda dengan puasa wajib ya. Ini bagian yang ketiga yang perlu saya sampaikan supaya nanti di dalam pelaksanaan puasa itu kita punya pemahaman yang sama. Tidak hanya sekedar asal melakukan. Alhamdulillah pada saat ini kan semangat umat Islam sudah mulai giranya cukup tinggi. Ya, kesadaran itu. Kesadaran untuk melakukan yang tatawu. Saya sendiri di rumah itu di masjid sekitar itu luar biasa ya. Melakukan sholat sebelum wajib itu banyak. Ya. Sekarang puasa pun sudah melembaga. Ya. Bahkan sekarang puasa ini yang tatawu seperti wajib. Ya. Ada sahur bersama, ada buka bersama. Di tempat saya juga begitu. Ini luar biasa ini kan sekarang. Jadi puasanya jadi 36 hari. Betul, 36 hari. Bahkan inginnya kan setiap hari. Iya. Ada buka puasa, ada penceramah. Betul. Ini luar biasa. Jadi kenapa? Nah, disinilah perlu adanya sosialisasi terus. Kenapa perlu disosialisasikan? Agar kita ingin meraih derajat muttaqin. Tidak hanya pada bulan Ramadan. Bahkan mungkin di slide ini tidak saya sampaikan, Mas Ananto. Ada bagian yang keempat seharusnya ya, tapi enggak saya sampaikan. Bagaimana sikap orang ketika melakukan ibadah puasa tatawu, apakah sama dengan puasa wajib? Saya memahami ketika orang melakukan ibadah puasa tatawu itu sama sebenarnya dengan orang melakukan ibadah puasa wajib. Contoh, ketika bulan Ramadan sering disampaikan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, dusta di hadapan Allah, maka dia tidak ada gunanya. Apakah ini berlaku hanya pada waktu Ramadan melakukan puasa wajib? Kalau itu hanya berlaku pada puasa wajib, ya sudah. Tapi ketika kita melakukan ibadah puasa sunat, apapun sama sikap kita ini. Bahkan kalau ada orang yang mengajak bertengkar, mengajak berkelahi, kita katakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Ini kan harus dipahami seperti itu. Maka ketakwaan itu tidak hanya menggunakan fi'il madi, fi'il mudhari terus menerus. Karena kalau nggak begitu nggak bisa diraih ya. Justru dengan adanya puasa tatawu, tidak hanya sekedar puasanya,
ada nilai-nilai lain yang berkaitan dengan puasa tatawu ini, sikap orang yang berpuasa. Kemudian juga ada pemahaman bahwa ketika puasa wajib itu tidak hanya sekedar tidak makan, minum, dan hubungan badan. Ada puasa al-jawari, puasa anggota tubuh. Apakah puasa anggota tubuh itu hanya berhenti di bulan Ramadan? Saya yakin tidak. Nah, sekarang kasus ini, sekarang luar biasa ya. Tadi sore saya melihat di televisi itu hampir setiap hari ada informasi KPK melakukan tangkap tangan orang-orang yang terkena korupsi ini. Itu hampir setiap hari itu. Pertanyaannya, apakah mereka itu puasa? Puasa. Puasanya kan hanya tidak makan dan minum. Tapi tangannya tidak berpuasa. Apalagi sekarang masuk pada tahun-tahun politik ini. Ya, apa yang harus dipuasakan? Puasa komentar yang tidak seharusnya kan. Puasa jari jemari. Iya, puasa jari jemari, WA dan sebagainya. Ini kan perlu dipahami seperti itu. Maka sebenarnya ada tatawu itu tidak hanya sekedar menambal, menutupi kekurangan-kekurangan yang wajib, tapi bagaimana melestarikan nilai-nilai yang wajib itu dengan puasa-puasa yang sunnah itu. Kemudian berikutnya kita coba pahami satu persatu, Mas Ananto. Apa puasa tatawu yang dimasukkan menurut Muhammadiyah? Pertama, puasa Senin dan Kamis. Bahwa di dalam hadis itu disebutkan hadis dari Aisyah, hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra yaumal isnaini wal khamis. Dalam hadis ini ada yataharra, terus menerus. Bahkan Nabi berupaya. Karena an-nabiyyu yataharra ini menunjukkan selalu. Tidak hanya Nabi dulu. Nabi ke masa hidupnya selalu melakukan puasa Senin dan Kamis. Ya, monggo nanti bagi para pemirsa, kalau ingin tetap kita menjadi orang yang bertakwa, manfaatkanlah puasa Senin dan Kamis. Ini pilihan ya. Pilihan kita yang pertama, puasa tatawu bisa dilakukan dengan melakukan puasa Senin dan Kamis. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan, saya senang ketika melakukan puasa Senin dan Kamis itu karena pada hari itu akan diangkat amalan-amalan di hari puasa Senin dan Kamis. Maka biasanya sering dikaitkan ya. Ada nilai-nilai spiritual. Orang ketika ingin meningkatkan kinerja, tidak hanya sekedar kualitasnya, tapi ada nilai. Nilainya apa? Ini faktor X-nya di sini. Banyak puasa sunnah. Itu yang disebut faktor X-nya ya. Jadi meningkatkan amalan apa saja itu akan ditingkatkan bersamaan dengan melakukan puasa sunnah. Puasa sunnahnya apa? Di sini yang dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang kedua, ada puasa di dalam slide berikutnya itu puasa Daud. Puasa Daud ini disebutkan di dalam hadis, bahkan hadis ini tidak hanya menjelaskan tentang puasa Daud, tetapi juga tentang sholat Nabi Daud. Karena pembahasan kita tentang puasa, maka kita penekanannya pada puasa ya. Wa kana yuftiru yauman wa yasumu yauman. Puasa Daud itu dilakukan satu hari berpuasa, satu hari tidak berpuasa. Atau dengan istilah puasa selang-seling. Selang-seling. Nah, di sini dari dua macam puasa ini kita lihat ya. Dalam satu bulan itu bisa kita melakukan pilihan Senin Kamis. Kalau Senin Kamis berarti ketemunya ada 8 kali. 8 kali puasa ya. 8 kali puasa karena 1 minggu 2 kali. 2 minggu 4, 3 minggu 6, 4 minggu 8. Kalau puasa Daud pasti lebih dari 8 kali. Lebih dari 8 hari. Ini pasti kalau puasa Daud. Dan puasa Daud ini luar biasa. Artinya orang kalau bisa melakukan puasa Daud itu
Satu hari puasa, pas satu hari tidak puasa. Kalau puasa Senin Kamis itu patokannya pada hari Senin dan Kamis. Sedangkan puasa Daud mulainya hari apa itu tidak ada ketentuan. Saya akan berpuasa pada bulan ini bukan Senin Kamis tapi puasa Daud. Silakan. Mau tanggal 1 puasa, tanggal 2 tidak puasa, tanggal 3 puasa. Jadi bukan pada hari. Kalaupun pada hari bukan hari Senin Kamis, Senin puasa, Rabu puasa, Jumat puasa. Kan? Itu bisa menurut seperti itu. Ini variasi. Jadi variasi ini juga bisa dilakukan. Alternatif yang kedua ketika kita ingin meningkatkan amal, salah satu dengan faktor X-nya memperbanyak puasa. Jadi tidak ada patokan mulai hari apa. Oh, enggak ada. Yang penting satu hari puasa, satu hari tidak berpuasa. Ada selang-seling. Maka sering disebut puasa Senin Kamis itu adalah puasa mingguan. Karena setiap minggu ada. Kalau puasa Daud itu puasa harian. Bukan tiap hari. Karena kalau tiap hari itu namanya puasa wajib. Puasa Ramadan. Bahkan di dalam hadis lain mungkin berkaitan nanti dengan puasa di bulan Sya'ban ya nanti. Kemudian yang ketiga, puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa Tasu'a dan Asyura. Pertama yang perlu dijelaskan kepada para pemirsa bahwa puasa Tasu'a dan Asyura awalnya adalah yang kita jadi penekanannya pada puasa Asyura. Pada puasa Asyura. Di dalam hadis disebutkan riwayat Imam An-Nasai dan Ahmad yang menceritakan bahwa Hafsah, salah satu istri daripada Nabi, mengatakan arba'un lam yakun yada'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ini tadi ketika bahas tentang puasa Senin Kamis, ya taharra. Nabi selalu melakukan. Nabi berupaya melakukan puasa Senin dan Kamis. Ketika berbicara puasa Asyura, arba'un lam yakun yada'hunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Berarti Nabi selalu melakukan. Rasulullah Nabi yang jelas akan masuk surga kan. Nah, kita ini kan yang masih dipertanyakan katakanlah. Bagaimana upayanya? Ya, bagaimana Rasulullah melakukan puasa Senin Kamis? Ya taharra. Ada upaya. Maka tatawu itu di situ sebenarnya. Nabi tidak pernah meninggalkan. Bagaimana kita tidak pernah meninggalkan 4 hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Di antaranya yang berkaitan dengan puasa adalah puasa Asyura. Kapan puasa Asyura? Hanya pada bulan Muharram. Masa dalam 1 tahun nggak bisa melakukan 1 hari? 1 kali aja. 1 kali itu. Nabi tidak pernah meninggalkan yang puasa Asyura itu. Dan ini biasanya di Muhammadiyah yang saya amati itu, yang saya rasakan di Muhammadiyah itu memang hal-hal seperti ini selalu disosialisasikan, selalu digembor-gemborkan. Puasa Asyura itu terus saja, sehingga orang menjadi pemahamannya menjadi terus mengingat. Yang wajib ya, katakanlah kalau saya sering mengatakan yang wajib itu tidak perlu dibahas. Tidak perlu dipersoalkan. Itu sudah harus dilakukan. Tapi bagaimana yang sunnah-sunnah ini kita bisa melakukannya dengan baik. Puasa Asyura Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Berarti kita punya catatan dalam 1 tahun itu kapan Asyura. Kalau perlu lingkaran. Di kalender itu dibuat tanda ini puasa Asyura. Eman-eman itu 1 tahun hanya 1 kali, dan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah ini pemahaman kita kan di sana sebenarnya. 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah itu pertama siyama Asyura, puasa Asyura. Wasalah sati ayyamin min kulli syahrin, dan puasa 3 hari setiap bulan, dan 2 rakaat sebelum subuh. Karena pembahasan kita ini pada puasa Asyura, maka menjadi catatannya adalah puasa Asyura. Kemudian ada muncul pertanyaan, mungkin di mana munculnya puasa Tasu'a? Di slide berikutnya di situ ada tentang puasa Tasu'a.
Di dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud disebutkan ketika para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW, karena pada saat itu diantaranya Ibnu Abbas mengatakan ketika Rasulullah menyuruh untuk melakukan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, faqalu, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, tanggal 10 Muharram itu yang disebut dengan Asyura adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani saling suka mengagungkannya. Artinya ini hari yang dijadikan hari raya bagi orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana sikap Rasulullah pada saat itu? Faqala Rasulullah SAW, fa idza kana al-'amul muqbid insyaallahu sumnal yaumat tasi. Jika tahun depan saya masih hidup, maka saya akan melakukan puasa pada tanggal 9. Maka dari hadis ini disebut tanggal 9 Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a, yang disebut dengan sunnah, ya. Sunnahnya sunnah hamiyah. Ada keinginan Rasulullah untuk melakukan puasa pada tanggal 9 supaya ada perbedaan antara orang Yahudi Nasrani dengan orang Islam. Kalau tanggal 10 itu diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, maka dengan adanya tanggal 9 maka menjadi berbeda. Dan sampai Rasulullah wafat, Rasulullah belum sempat melakukan puasa Tasu'a. Tapi ini menjadi pemahaman bagi kita yang disebut dengan sunnah hamiyah. Maka kita Muhammadiyah merumuskan bahwa puasa yang disyariatkan itu adalah puasa Tasu'a dan Asyura. Nah, sekaligus saya sampaikan karena ada pemahaman begini, apakah puasa 2 hari itu 10-11 atau 9-10? Nah, kalau berdasarkan hadis ya adanya 9-10. Yang awalnya tanggal 10 Muharram, ketika para sahabat mengatakan tanggal 10 Muharram itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, maka Rasulullah menyampaikan seandainya tahun depan saya hidup, saya akan melakukan puasa tanggal 9. Berarti hadis ini menunjukkan puasa di bulan Muharram itu 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Kalau ada yang berpendapat 10-11, mungkin ini perlu dicari dalilnya. Kita belum menemukan sampai sekarang ini ada puasa yang ke-11 atau hari ke-11 di bulan Muharram. Yang keempat, puasa pada bulan Sya'ban. Kalau yang pertama puasa Senin Kamis ini jelas. Senin, hari Senin dan Kamis. Puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Puasa Tasu'a Asyura, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, sekarang puasa bulan Sya'ban. Puasa bulan Sya'ban itu puasa apa? Ini banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan juga. Ini ada nggak puasa khusus bulan Sya'ban? Ini problem bagi kita. Maka perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan puasa bulan Sya'ban itu adalah puasa yang dilakukan sebanyak-banyaknya pada bulan Sya'ban. Dalam pelaksanaannya tidak sebulan penuh. Hanya diperbanyak Sunnah. Nah, sekarang memperbanyak puasa bulan Sya'ban itu dengan puasa apa? Kan tidak ada. Bukan puasa bulan Sya'ban Senin Kamis boleh, tidak boleh. Daud boleh. Bahkan variasi nanti dengan puasa 3 hari setiap bulan bisa. 3 hari setiap bulan berarti kan 13, 14, 15. Ditambah dengan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau tidak bersamaan dengan tanggal 13, 14, 15. Maka ketika nanti di bulan Sya'ban itu ingin memperbanyak puasa, perlu dilihat Bapak Ibu mau menggunakan puasa yang mana. Kalau saya sering mengamalkan kalau menggunakan puasa Daud mungkin berat. Ya bisa jadi puasanya dengan Senin Kamis tambah 3 hari setiap bulan. Yang nanti 3 hari setiap bulan itu
tidak harus pada tanggal 13, 14, 15. Kan kapan saja setiap hari itu. Nah, disitulah baru ketemu tentang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di dalam slide berikutnya ada hadis yang ini mungkin perlu dipahami, bahwa di dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dijelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yubtiru wa yubtiru hatta la nakula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin illa Ramadan. Tidak ada puasa yang sempurna dia dalam satu bulan kecuali puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan puasa wajib dalam satu bulan. Syahron. Syahr itu satu bulan, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ini mungkin hikmah menggunakan istilah syahr itu bisa terjadi perbedaan hari raya ya. 29 hari dan 30 hari. Yang ujung-ujungnya nanti berbeda hari raya, namanya sama, satu Syawal. Berbeda satu Syawalnya sama tapi harinya berbeda. Jadi Rasulullah sempurna melakukan puasa dalam satu bulan hanya pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak melihat Rasulullah itu memperbanyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Apa mungkin bulan Sya'ban kita lakukan puasa setiap hari? Ya enggak mungkin. Kalau setiap hari itu bulan puasa Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini istilahnya perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Bagaimana cara memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Caranya dengan model-model tadi ya. Bisa dengan Senin Kamis puasa Daud. Monggo ini kepada masing-masing ya dipersilakan. Bisa dengan cara yang lain, ditambah dengan puasa 3 hari setiap bulan. Yang nanti mungkin dalam pertemuan akan datang kita bahas bagaimana puasa 3 hari setiap bulan. Yang awalnya memang Muhammadiyah, saya baca di dalam putusan itu, puasa Ayyamul Bid dan 3 hari setiap bulan. Jadi ada Ayyamul Bid dan puasa hari 3 hari setiap bulan. Jadi dibedakan, kalau Ayyamul Bid pasti 13, 14, 15 bulan Hijriah. Tapi kalau 3 hari setiap bulan, ada hadis yang menjelaskan tentang hari, ada tanggal. Ini bebas. Tapi kalau bicaranya Ayyamul Bid pasti yang dipakai tanggal. Ya, 13, 14, 15. Tidak bisa yang lain gitu. Iya, maka ketika masuk pada bulan Sya'ban, apa menggunakan 13, 14, 15? Ya. Atau yang penting 3 hari. Bahkan 3 hari itu bukan sembarangan, mana saja. Mau hari Jumat, Kamis, Jumat, itu silakan. Mau awal, akhir, pertengahan boleh. Awal semua boleh. Maka bisa dikombinasi dengan Senin Kamis tadi. Dalam rangka untuk mengisi, memperbanyak puasa Sya'ban, di bulan Sya'ban itu. Nah ini biar nanti semua sama. Kenapa harus diperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Sebelum masuk pada bulan Ramadan sudah terbiasa melakukan puasa, sehingga masuk pada bulan Ramadan itu ringan. Jadi pengkondisian. Betul, sudah pengkondisian dengan memperbanyak puasa. Yang kelima, ini yang terakhir pada kesempatan ini, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa saya akhirkan? Karena sekarang masih pada bulan Syawal. Walaupun mungkin ada yang sudah melakukan puasa Syawal di awal bulan. Mungkin ada juga yang hari-hari ini mengakhiri untuk melakukan puasa Syawal, ya monggo. Yang penting jangan sampai puasa Syawal dilakukan di luar bulan Syawal. Nah, yang perlu saya sampaikan untuk memperkuat apa yang pernah kita lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, kita coba kaji kembali 2 hadis Rasulullah SAW, atau satu ya yang perlu saya penekanan di sini, yaitu hadis riwayat Al-Jamaah dari Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian summa atba'ahu,
mengikutkan kepada puasa bulan Ramadan. Sitan min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini sering jadi pertanyaan begini, apakah puasa 6 hari bulan Syawal itu kita lakukan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal? Boleh enggak puasa Syawal itu kita lakukan di akhir bulan Syawal? Apakah harus berturut-turut? Itu muncul pertanyaan itu. Kalau tidak memahami hadis ini secara tepat, akan muncul yang benar, yang afdal itu puasa Syawal adalah puasa pada tanggal 2. Itu yang afdal. Kita coba lihat di dalam hadis. Di dalam hadis itu ada kata sambung. Summa. Kata sambung summa ini menunjukkan menghubungkan antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal 6 hari, tapi ada jarak. Ada jarak. Beda dengan fa. Kalau fa, begitu selesai bulan Ramadan, langsung 1 Syawal tanggal 2. Itu fa. Maka kita harus pahami di sini menggunakan summa. Bukan fa. Kalau redaksinya man shoma ramadhana fa'at ba'ahu, maka kita pahami siapa yang melakukan puasa Ramadan maka kemudian maka mengikutkannya pada bulan Ramadan itu 6 hari di bulan Syawal. Dipahami puasa 6 hari di bulan Syawal pada tanggal 2. Itu kalau menggunakan fa. Karena tidak menggunakan fa, maka puasa di bulan Syawal itu boleh tanggal 2 Syawal, boleh pertengahan, boleh akhir. Satu. Yang kedua, pelaksanaannya boleh berturut-turut, boleh tidak. Jadi jangan mengklaim yang sunnah, paling yang afdal 2 hari setelah paling utama setelah hari raya sampai ini. Itu perlu dipertimbangkan pemahaman seperti itu. Kenapa? Ini karena berkaitan dengan kondisi umat Islam. Mungkin ada muslimah, bapak, ibu-ibu terutama, mungkin mbak-mbak ya, kaum perempuan, begitu masuk bulan Syawal berhalangan. Ada nggak kesempatan untuk melakukan puasa Syawal? Biasanya halangan itu minimal kan 1 minggu. Jadi ada kesempatan. Disitulah kita pahami begitu luasnya ya. Untuk melakukan puasa sunnah meskipun di bulan Syawal ada 6. Nah, yang kedua, sitan min Syawal ini menunjukkan yang penting 6 hari di bulan Syawal. Tidak ada kata sitan mutawalian. Jadi di sini kalimatnya mutlak. Tidak muqayyad. Mutlak itu 6 hari. Kalau menggunakan sitan mutawalian 6 hari berturut-turut, maka puasa Syawal itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. 14 Syawal, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pokoknya urut. Kalau menggunakan mutawalian. Maka ini perlu dipahami, di dalam hadis ini ada summa, tidak harus segera. Silahkan kondisi, apalagi kita ini di Indonesia ini kan Syawalan itu di mana-mana. Bahkan ada orang yang menyesuaikan hari pertama silaturahim. Biasanya 1 minggu, keluarga dekat, pokoknya kita keluarga lah. Setelah 1 minggu baru kita puasa Syawal. Bahkan Syawalannya di mana-mana. Tapi jangan sampai nanti Syawalan, kegiatan bulan Syawal itu menghalangi puasa Syawal. Maka puasa Syawal itu boleh di awal, pertengahan, di akhir. Yang penting sitan 6 hari. Dan 6 hari ini min Syawal di bulan Syawal. Tidak di luar bulan Syawal. Bukan di luar bulan Syawal. Kalau di luar bulan Syawal tidak bukan puasa Syawal lagi. Nah, maka di sini kita dengan memahami puasa 6 hari di bulan Syawal, yang mungkin di antara pemirsa ini ada yang melakukan puasa Syawalnya baru 2 hari. Kemudian berikutnya belum sempat ya. Ini mumpung masih ada lah. Ini kan kita masih ada di bulan Syawal akhir-akhir ya. Masih memungkinkan untuk melakukan puasa Syawal. Nah, inilah 5 puasa tatawu yang pada kesempatan ini saya bahas.
insya Allah nanti di kesempatan lain kita bahas, karena ini saya coba kita lebih fokus ya. Nanti 2 macam puasa sunnah yang tanggal 13, 14, 15 dan 3 hari, dan puasa Arafah. Karena ini sangat krusial untuk pemahaman lebih komprehensif lagi. Ditambah nanti di akhir dengan puasa-puasa yang tidak disyariatkan. Kalau itu cukup diinformasikan lah gitu. Saya kira itu Pak Ananto untuk sementara. Mungkin nanti ada banyak pertanyaan-pertanyaan, kita coba tanggapi, mudah-mudahan tidak terlalu sulit ya. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih Ustaz Asep Salahuddin yang telah memaparkan tentang putusan dan fatwa Majelis Tarjih terkait dengan puasa-puasa tatawwu. Dan tadi menarik, ada banyak hal yang kita dapatkan penjelasan dari beliau terkait dengan apa yang selama ini menjadi pertanyaan banyak jamaah kita ya. Baik itu Senin Kamis tadi, kemudian juga terkait dengan terutama perbedaan antara Ayyamul Bid ya, 3 hari yang ditentukan tanggalnya dengan 3 hari setiap bulan. Ini kan ternyata ada perbedaan. Kalau selama ini kan pokoknya patokannya 13, 14, 15. Kemudian tadi juga terkait dengan puasa Syawal. Ini kan kadang-kala tadi kenapa tidak selalu harus tanggal 2, karena kadang-kala kalau perempuan itu kan tiba-tiba datang merahnya pas malah tanggal 1 Syawal sehingga nggak bisa ikut sholat Id bahkan gitu kan. Sehingga memang ada keluasan di sana. Tetapi yang sering menjadi pertanyaan Ustadz memang adalah ketika kaum perempuan ini kemudian, karena kan barang siapa yang puasa Ramadan, Ramadan bisa 29 atau 30 dan melanjutkannya dengan puasa Syawal 6 hari, maka dihitung 1 tahun penuh kan begitu Ustadz, 360 hari gitu. Ada pertanyaan Ustadz, itu bagaimana dengan ibu-ibu yang tidak genap atau belum genap karena ada halangan tadi. Nah, kemudian pertanyaan kedua biasanya adalah wajib menyaur dulu atau kemudian Syawal dulu karena takut kehabisan waktu dan seterusnya. Nah itu mungkin beberapa yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ustadz. Dan ini sudah ada pertanyaan dari yang pertama dari Pak Huda Putranto dari YouTube. Pelaksanaan puasa Daud bisa diawali kapan saja, namun apakah ada interval waktu tertentu berapa minggu atau bulan kita melaksanakan? Nanti apakah terus menerus atau hanya berapa bulan ini? Karena kalau terus menerus mungkin ada juga pemahaman merasa wajib atau bagaimana gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Saliandi dari Riau. Mana yang didahulukan tadi, sama dengan pertanyaan saya tadi, bayar utang puasa wajib dulu atau puasa sunnah ketika masih di bulan Syawal ya. Dan yang ketiga dari Pak Andi Sindoro Magetan. Assalamualaikum, izin bertanya apakah boleh puasa sunnah diniatkan sekaligus untuk mengkodok? Pengennya ini hemat 1 dapat 2 gitu. Hemat biaya. Hemat biaya tapi pahalanya banyak. Ya, dan yang terakhir terakhir nih pertanyaan, mana yang harus didahulukan, puasa kodok yang merupakan wajib atau puasa Syawal? Hampir sama tadi pertanyaan dari Pak Helmunsah. Monggo Ustaz bisa dijawab. Yang pertama tentang puasa Daud ya. Puasa Daud itu tidak ditentukan kapan. Yang penting kita puasa 1 hari puasa hari tidak. Jadi tidak ada, kalau ditanyakan apakah ada interval waktu tertentu berapa minggu, tidak ada. Persilakan aja. Saya pernah mencoba puasa Daud itu 1 tahun. Berhentinya pas Ramadan aja. Iya. Tapi juga gini, kemungkinan ketika puasa itu juga kita halangan. Banyak kita coba puasa, tidak puasa. Pas mau puasa berhalangan, sakit ya sudah, karena sakit tidak mungkin ya sudah. Kita berhenti. Begitu kita sembuh mulai lagi kan itu. Jadi jangan dibuat repot. Ada juga yang mungkin karena ada acara keluar kota, betul. Dan seterusnya. Maka tadi itu puasa Daud itu bisa fleksibel ini. Kalau kita lihat dulu, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan sampai sekarang kan masih dilakukan Pak Amin Rais, itu kan puasa Daudnya luar biasa. Beliau itu terus menerus. Disitulah mungkin yang kadang kita ini sering kehilangan. Justru di situ ada faktor X-nya yang kita tidak kita menangkap ya.
orang selalu berpuasa itu kan selalu didoakan oleh malaikat. Bahkan orang yang berpuasa itu adalah doanya yang akan dikabulkan kan itu. Apakah doa dikabulkan itu hanya pada bulan Ramadan? Kalau kita sering berpuasa sunnah, puasa sunnahnya apa? Bisa Daud atau bisa yang lainnya. Maka pertanyaan pertama tentang ada interval tentu waktunya, apakah 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, itu tidak ketentuan. Monggo lah, ini kalau bisa para pemirsa Bapak Ibu sekalian, dari sekian macam puasa sunat kita coba, terutama kemudian Arafah 1 hari. Di luar itu Senin, Kamis, Daud 3 hari setiap bulan, itu yang kita upayakan. Karena itu bukan harian, bukan mingguan, dan bukan satu momen tertentu. Nah, maka di sini silakan. Mungkin bulan ini ingin mencoba dengan puasa Daud. Berikutnya Senin, Kamis. Jadi masih bisa diulang lah. Bisa. Gitu. Tapi kalau Asyura kan sudah lewat. Betul. Kalau Asyura kan pada bulan Muharram lewat. Gitu. Tasua dan Asyura pada bulan Muharram. Maka ketika Asyura dan Tasua kita stop puasa hariannya, puasa Senin Kamisnya. Kalau kebetulan Senin Kamis itu pas Seninnya Asyura gitu. Itu pertanyaan yang berikutnya, bisa nggak digabung? Niatnya 2. Senin dan Syura dan Asyura gitu. Nah, ini kalau sekaligus mungkin menjawab pertanyaan tadi, bisa nggak digabung niatnya itu? Muhammadiyah sampai sekarang ini belum ada putusan atau fatwa yang membolehkan menggabung 2 niat itu. Memang ini ada satu kitab yang membahas tentang ini ya, At-Tadakhul fil Ahkami, tentang hukum-hukum syara ini, penggabungan tidak hanya pada puasa, sholat. Sholat tahiyatul masjid dan sekaligus sholat rawatib. Itu ini ada. Maka nanti bisa ketika puasa Senin Kamis sekaligus dengan puasa Syawal dibiasakan. Atau kalau Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan puasa Senin Kamis, kita ingin melakukan puasa Syawal, lakukanlah pada puasa Senin Kamis. Yang biasa melakukan puasa Senin Kamis karena sudah terbiasa dapat pahalanya. Bukan menggabungkan niatnya. Dengan melakukan puasa puasa Syawal pada hari Senin Kamis itu menjadi mudah. Karena sudah terbiasa melakukan puasa Senin Kamis. Apalagi sudah terbiasa melakukan puasa Daud. Lebih mudah lagi. Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, saya akan melakukan puasa Syawal hanya 6 hari. Sudah lebih mudah dengan cara puasa Daud. Tapi niatnya 1, melakukan puasa Syawal dengan cara puasa Daud. Bukan 2 niat dijadikan 1. Apa yang sudah terbiasa dilakukan, karena melakukan yang lain, maka ini tetap pahala. Gitu. Ini karena kebiasaan kita. Tapi tidak bisa dijadikan 1 niatnya, tetap sendiri-sendiri. Jadi tetap keputusannya belum ada menyatukan dua amalan ibadah, sunnah dijadikan 1. Sama dengan akikoh dengan kurban. Itu jelas kalau itu akikoh dan kurban. Ada juga kan orang niat kurban tapi juga niat akikoh. Karena nanti malaikat yang bingung. Malaikat yang bingung, ini kurban atau akikoh ya? Hai guyonan. Kemudian yang berikutnya, mana yang didahulukan, bayar utang puasa wajib dulu atau puasa sunnah Syawal? Saya sering menjawab gini, kalau bagi laki-laki nggak ada masalah. No problem. Karena laki-laki nggak ada halangan. Yang jadi masalah itu bagi perempuan. Bagi perempuan itu terbatas waktu. Kalau kita melihat ayat Al-Quran berkaitan dengan puasa wajib dan kapan qada. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang sedang berpuasa Ramadan dalam keadaan sakit atau bepergian, boleh tidak berpuasa karena sakit bepergian, qadanya min ayyamin ukhar, pada hari-hari lain. Hari lain itu 11 bulan. Bahkan istri Nabi
mengqadha puasa pada bulan Sya'ban. Kan itu ya? Udah mepet ya. Mepet pada bulan Sya'ban. Berarti kapan mana yang diutamakan? Kalau bagi perempuan itu diutamakan Syawal. Karena sangat terbatas. Ya. Maka bagi seorang perempuan menghitung kapan selesainya haid, bisa dihitung Syawal berapa, apa masih mungkin atau tidak. Kalau masih mungkin, maka bisa dua-duanya dilakukan. Artinya Syawal baru qadha atau qadha baru Syawal. Tapi kadang-kadang kan ada kasus-kasus yang tidak bisa diduga seorang perempuan itu, kecuali yang sudah tetap datang bulannya seminggu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kalau sudah dipastikan, maka dicarilah mana yang lebih memungkinkan. Maka bisa puasa Syawal didahulukan bagi kondisi yang seperti itu. Nah, bagi yang lain, bagi bapak-bapak, kaum laki-laki ini gak ada masalah. Mau qadha dulu boleh, Syawal boleh juga, karena tidak ada halangan di tengah-tengah itu. Nah, bagi perempuan ini kan kadang eman-eman, bahkan ketika mau puasa Syawal ketemu lagi datang bulannya itu harus menghitung betul. Maka di sini tidak perlu dipersoalkan mana yang lebih utama. Maka tadi saya sampaikan, puasa Syawal itu tidak harus di awal, bisa pertengahan, bisa di akhir. Qadha di luar bulan Ramadan 11 bulan. Qadha tidak harus di bulan Syawal. Bagaimana seandainya kalau tidak sempat mengqadha? Nah, itu kemarin di dalam bulan Ramadan saya jelaskan siapa yang wajib membayar qadha kalau orang meninggal. Nah, ini dipahaminya bukan pada qadha itu. Kalau orang punya utang puasa, belum sempat membayar utang dan meninggal, maka yang membayar atau mengqadha itu adalah ahli waris. Maka ini bisa dipahami, kalau memahami seperti ini ya gak ada problem ya. Puasa Syawal dulu baru mengqadha. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ayyam itu jamak. Ukhar lebih banyak lagi. Hari-hari di luar itu. Bahkan kita lihat di dalam riwayat, istri Nabi pernah melakukan qadha puasa menjelang Ramadan. Berarti boleh qadha itu menjelang Ramadan. Tapi biasanya qadha itu utang. Utang itu berimbas kepada pemahaman orang mungkin sering utang, bayarnya lelet. Lupa. Punya utang lupa. Tiba-tiba sudah masuk lagi dengan tagihan berikutnya. Nah, maka ketika punya utang ini saya sering di dalam keluarga itu, umpamanya dalam puasa Syawal ini saya menyesuaikan dengan keluarga. Kebetulan saya ini anaknya perempuan semua. Jadi ketika saya kemarin mau puasa Syawal itu rembugan dengan istri dan anak-anak. Kapan puasa nih? Kalau abah kan tidak ada halangan. Kalian kapan selesai? Oh, udah ini selesai tanggal ini. Oke, kita mulai minggu kedua. Bareng. Enak kan? Kalau puasa sahur bareng, bukannya bareng, itu enak. Kenapa kita menyesuaikan? Karena kaum perempuan itu ada halangan. Ya pengennya sendiri, ya itu namanya egois juga ya. Egois. Bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah ini di dalam keluarga seperti itu. Jadi kalau diserahkan pada masing-masing, kadang-kadang itu tidak bisa tercapai. Maka di dalam keluarga kita ajak, walaupun itu sunnah, kita upayakan sahur bareng. Kemudian buka juga bareng. Bahkan ada motivasi, ada rewardnya. Kalau di akhir puasa Syawal itu apa rewardnya? Mungkin menunya berbeda. Atau sahurnya dengan buka itu berbeda, meskipun bukan bulan Ramadan, karena ini puasa sunnah. Bagaimana kita menghidupkan itu? Nah, untuk qadha ini memang problemnya hanya ada banyak di kaum perempuan. Kalau laki-laki ini kan nggak ada masalah, terutama berkaitan dengan puasa Syawal. Jadi silakan nanti untuk mana yang didahulukan dilihat kepada masing-masing. Masing-masing. Kemudian berikutnya tadi sudah saya jawab tentang menyatukan puasa dua sunnah ya. Ini puasa dua sunnah. Kalau yang terakhir ini pertanyaannya kan yang di atas lagi, Mas. Nah, ini
boleh tidak puasa sunnah diniatkan sekaligus untuk mengqadha? Nah, ini beda lagi. Ya. Karena qadha itu kan wajib. Wajib, harus. Sedangkan yang sunnah itu berbeda. Ya. Di dalam menyatukan amalan yang saya baca itu memang sunnah dengan sunnah. Walaupun ini belum ada pembahasan secara khusus ya. Sedangkan yang wajib dengan yang sunnah enggak match ya. Jelas-jelas sudah berbeda. Berbeda. Kalau ini kan wajib dilakukan. Kalau ini sunnah kan enggak dilakukan. Jadi mengqadha itu sudah wajib, harus dilakukan. Karena wajib melakukan qadha di luar bulan Ramadan. Kalau tidak sempat melakukan qadha, meninggal dunia, maka ada kewajiban bagi ahli waris untuk melakukannya. Sedangkan yang sunnah itu tidak ada. Di dalam keluarga ada yang tidak melakukan puasa Syawal. Tidak ada keharusan melakukan Syawal bagi yang meninggal kan. Itu perbedaannya di situ. Walaupun sekali lagi di Muhammadiyah belum ada putusan tentang menyatukan dua amalan jadi satu. Itu belum ada. Kemudian masih ada yang lain? Mungkin ada pertanyaan? Kemarin ada pertanyaan lagi begini, Ustaz. Qadha puasa Ramadan itu lupa, Ustaz. Karena kemudian ketika Syawal ya mau begitu selesai Nyawal baru ingat yang tahun lalu masih ada satu hutang gitu. Iya. Nah, bagaimana, Ustaz? Itu sudah kita bahas juga di dalam pertemuan sebelum Ramadan. Artinya bagi orang yang tidak sempat maka ada bertobat dan melakukan tetap ini untuk ada, kalau kemarin bukan fidyah ya, ada ya sama dengan itu, melakukan fidyah, memberi makan pada orang miskin. Jadi di situ ada di dalam buku tuntunan Ramadan bagi yang tidak melakukan puasa kewajiban qadha itu masuk pada bulan Ramadan, maka harus melakukan seperti itu. Itu sudah kita bahas di dalam pertemuan yang sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Asep yang telah menyampaikan pemaparan yang begitu lengkap dan sudah menjawab semua pertanyaan. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir di pengajian malam Selasa pada malam hari ini bisa mendapatkan jawaban yang penjelasan yang sudah semakin jelas, dan kita bisa menyampaikan kembali kepada saudara kita, keluarga ya, terutama kepada keluarga, kepada saudara dan juga jamaah yang lainnya, sehingga ada pemahaman yang sama tentang putusan dan fatwa terkait dengan puasa tatawu. Dan semoga ini menjadi tambahan ilmu keberkahan bagi kita semuanya, terutama juga bagi Ustadz Asep Salahuddin. Semoga diberikan barokah oleh Allah dan seluruh keluarga, dan juga kita semuanya bisa mengamalkan ilmu kita, kemudian kita amalkan lagi kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pengajian malam Selasa yang dirahmati Allah telah sampai di penghujung waktu kita pada malam hari ini terkait dengan pembahasan pengajian malam Selasa malam ini dengan tema putusan dan fatwa puasa-puasa tatawu. Jadi kita lebih memahami lagi ya, kalau istilah sunnah tadi terus agak diabaikan gitu, cuma sunnah tapi Muhammadiyah mengambil istilah tatawu yang lebih, kemudian bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakan, untuk mengejar pahala yang begitu luar biasa. Dan tadi telah dijelaskan pula oleh Ustadz Asep Salahuddin bahwa para malaikat mendoakan kita ya, dan memberi berselawat pada kita tidak hanya ketika di bulan puasa, tapi bagi orang yang berpuasa, menjaga puasanya. Berarti di luar bulan Ramadan pun kita akan mendapatkan limpahan karunia doa dari malaikat dan juga ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Semoga di lain waktu bisa hadir kembali dan bersamai kita di pengajian malam Selasa ini, sehingga kita semakin hari semakin bertambah ilmu. Ya, ibadah kita dilandasi dengan ilmu, sehingga insya Allah tambah berkah bagi kita, kuat bagi kita dan juga anggota keluarga kita. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita akhiri pengajian malam Selasa pada malam hari ini, dan kami dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak kepada seluruh jamaah untuk memberikan dana dakwah Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Bisa dikirimkan melalui Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, di nomor rekening 71153990494 atas nama Institut Tabligh Muhammadiyah. Semoga bisa menjadi berkah bagi kita semuanya,
Dan Bapak Ibu bisa menghubungi kotak layanan dakwah di 0811-264-1868. Terima kasih banyak. Saya Ananto Iswaro mohon undur diri dan mohon maaf apabila dalam memandu acara pengajian malam Selasa pada malam hari ini ada banyak kekurangan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah dan senantiasa berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama dengan melafadzkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.